Selamat datang Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendaftar sensus penduduk secara online untuk tahun 2020. Nah, langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu membuka browsernya. Saya di sini memakai Google Chrome. Kemudian silakan diketik linknya sensus.bps.go.id/login, kemudian enter. Dan akan tampil seperti ini. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa batas pengisian data sensus penduduk online ini adalah tanggal 29 Mei 2020. Jadi selagi masih ada kesempatan, silahkanlah Bapak Ibu mendaftar sesegera mungkin. Dan 3 poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Yang pertama, waktu pengisian sekitar 5 menit untuk tiap anggota keluarga. Maksudnya di sini bukan secara keseluruhan, tetapi untuk masing-masing anggota keluarga Bapak Ibu punya waktu sekitar 5 menit untuk mengisi data anggota keluarganya. Apabila melebihi dari 5 menit, maka datanya tidak akan tersimpan. Dan untuk menghindari hal itu, maka Bapak Ibu silahkan klik tombol simpan sementara seperti pada poin ketiga ini. Tombol simpan sementara ini berfungsi untuk kita menyimpan sementara supaya untuk menghindari datanya tidak akan terhapus. Kemudian poin kedua, dokumen yang perlu dipersiapkan, kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, kemudian dokumen pernikahan atau dokumen perceraian atau surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika memungkinkan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk untuk membuat password terlebih dahulu. Caranya, silahkan Bapak Ibu isikan nick pada kolom nick. Jadi untuk nick yang dimasukkan di sini Bapak Ibu boleh dari salah satu anggota keluarga yang tertera dan yang sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian silahkan isikan nomor KK sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga. Kemudian isikan kode atau captcha yang ada pada halaman sebelah kiri. Kemudian klik tombol cek keberadaan. Maka tampilannya seperti ini. Diarahkan kita dulu untuk membuat password. Jadi ada 4 poin pertanyaan di sini. Kita harus membuat passwordnya. Kemudian kita ulangi password yang sama. Kemudian pilih pertanyaan keamanan. Silakan Bapak Ibu pilih alternatif yang sudah disediakan. Jadi saya di sini memilih siapa nama guru favorit Anda. Untuk jawabannya terserah Bapak Ibu mau memberikan nama sendiri atau nama siapa saja atau nama guru favoritnya. Dan sebelum kita lanjut, Bapak Ibu alangkah baiknya menyimpan terlebih dahulu password dan pertanyaan keamanan serta jawabannya di notepad atau di Word atau di handphone Bapak Ibu untuk menghindari Bapak Ibu lupa akan passwordnya. Jadi kemudian apabila Bapak Ibu lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa meresetnya dengan menggunakan pertanyaan keamanan yang ini. Kemudian silakan berikan jawabannya yang sesuai dan Bapak Ibu akan bisa mereset kembali passwordnya. Tetapi di sini karena kita pertama kali membuatnya, maka kita klik tombol buat password. Nah, ketika berhasil membuat password, maka akan tampil seperti ini. Dan perlu
Diingat Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menyimpan pertanyaan keamanan, jawaban dan juga password yang telah dibuat untuk login di kemudian hari. Nah, sekarang silahkan diklik mulai mengisi sambil kita menunggu loading. Dan perlu diketahui ada 4 poin, 4 tahapan pengisian data di sensus penduduk ini. Pertama, keterangan keluarga, kemudian daftar anggota keluarga, data penduduk, dan ringkasan. Nah, sekarang kita akan masuk mengisi keterangan keluarga. Yang pertama sekali adalah alamat keluarga saat ini. Silahkan diisi provinsi. Kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian dusun, dukuh atau kampung. Apabila tidak ada pada daftar, maka silakan Bapak Ibu klik lainnya dan kemudian diisikan pada kolom yang tersedia. Silahkan dituliskan alamat yang sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian kita akan mengisikan keterangan tempat tinggal keluarga saat ini. Status kepemilikan tempat tinggal saat ini disesuaikan. Apakah tempat tinggal menggunakan listrik? Silahkan disesuaikan. Apakah sumber air minum utama yang digunakan di keluarga ini? Silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar dan septic tank? Silahkan disesuaikan jawabannya. Apakah jenis lantai terluas di rumah ini? Silahkan juga disesuaikan. Apabila sudah yakin selesai, silahkan kembali ke halaman atas. Silahkan klik tombol simpan sementara. Jadi isian data pada keterangan keluarga ini telah berhasil kita simpan. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk mengisikan daftar anggota keluarga. Nah, ini dia daftar anggota keluarga. Jadi daftar anggota keluarga ini sesuai dengan kartu keluarga. Apabila di kartu keluarga tidak ada yang sesuai, misalnya ada yang bertambah, maka silahkan Bapak Ibu klik tombol tambah dan isikan data anggota keluarga yang akan ditambahkan. Berikutnya, apabila tidak ada, maka silahkan klik nama anggota keluarga mulai dari yang pertama, atau juga boleh diklik lanjut menuju nama yang sudah tertera ini sesuai dengan urutan yang pertama. Kemudian pertanyaan keberadaan, apakah nama yang tertera di sini masih ada atau tidak ada, silahkan dipilih. Apabila ada, maka akan tampil pertanyaan-pertanyaan seperti pada tampilan ini. Langsung pada poin nomor 4 ini, jenis kelamin, silahkan disesuaikan. Tempat lahir, kemudian provinsi tempat lahir, kabupaten tempat lahir, tanggal lahir, bulan, tahun lahir, kemudian status hubungan kepala keluarga. Karena di sini data yang saya isikan adalah juga sebagai kepala keluarga, maka kita pilih saja kepala keluarga. Kemudian apakah alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini sesuai yang sudah kita isikan pada data sebelumnya? Jika sama, klik ya. Jika tidak, maka silahkan isikan pertanyaan berikutnya
Tapi di sini alamat tempat tinggalnya adalah sama, jadi saya pilih ya. Kemudian sejak kapan nama yang tertera ini tinggal di alamat yang sekarang. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan dan pilih. Kemudian apakah memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil? Saya pilih ya. Kemudian kewarganegaraan. Kemudian suku dari nama yang tertera ini silahkan dipilih. Untuk lebih cepat silahkan diketik saja. Maka silahkan diklik pada pilihan. Kemudian agama. Status perkawinan. Apabila kawin, silahkan Bapak Ibu memasukkan nomor surat atau akta pernikahan. Silahkan diketik. Kemudian ijazah. Kemudian apakah bisa berbahasa Indonesia? Silahkan disesuaikan. Kemudian aktivitas yang bisa dilakukan. Pertama, apakah bekerja? Silahkan dipilih dan disesuaikan. Kemudian mengurus rumah tangga. Kemudian sekolah atau kuliah. Kemudian lainnya silahkan dipilih dan disesuaikan. Pekerjaan utama silahkan disesuaikan. Kemudian silahkan dimasukkan deskripsi pekerjaan sesuai nama yang tertera. Apabila tidak, maka silahkan masukkan garis datar saja. Kemudian status pekerjaan silahkan disesuaikan. Apabila sudah yakin telah mengisi, maka kembali pada halaman paling atas, silahkan klik tombol simpan sementara untuk menyimpan data anggota keluarga yang pertama ini. Klik OK. Kemudian silahkan klik lanjut untuk daftar anggota kedua. Pertanyaan yang sama, keberadaan nama yang tertera ini silahkan dipilih. Kemudian jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian status hubungan dengan kepala keluarga. Karena daftar isian yang kedua ini adalah sebagai istri, maka saya pilih istri. Apakah alamat tempat tinggal sama dengan yang kita isi pada keberadaan yang pertama tadi? Apakah alamat tempat tinggal sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Silahkan disesuaikan. Kemudian sejak kapan tinggal di alamat yang sekarang? Kemudian agama, status perkawinan, kawin, nomor surat atau akta pernikahan silahkan dimasukkan. Kemudian ijazah atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apakah bisa berbahasa Indonesia? Aktivitas yang biasa dilakukan, bekerja atau tidak, mengurus rumah tangga, ya atau tidak. Kemudian sekolah atau kuliah, ya atau tidak. Lainnya, ya atau tidak. Pekerjaan utama silahkan diketik untuk lebih cepat. Tuliskan deskripsi pekerjaan. Jika tidak ada, silahkan ketik garis datar. Kemudian status pekerjaan silahkan disesuaikan. Apabila sudah siap, silahkan kembali pada halaman paling atas, klik tombol simpan sementara. Klik OK. Kemudian scroll ke bawah, klik tombol lanjut menuju ke halaman berikutnya untuk daftar anggota yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini semua sama untuk setiap daftar anggota keluarga yang tertera di sini. Jadi silakan Bapak Ibu memasukkannya. Nah, setelah berhasil mengisi setiap daftar anggota keluarga, maka akan kita masuk pada tahap ketiga, yaitu data penduduk. Dan inilah ringkasan pengisian sensus.
daftar nama anggotanya, ada 6 orang. Dan apabila Bapak Ibu masih ragu-ragu, silahkan diklik tombol lihat untuk melihat kembali data yang telah diisi. Apabila sudah merasa yakin, maka sebelum kita mengirimnya, silahkan klik tombol simpan sementara, klik OK. Nah, kemudian silahkan klik tombol kirim. Kemudian ada pertanyaan konfirmasi. Ini pertanyaan konfirmasi untuk persetujuan mengirim. Jadi apabila masih ada data yang perlu kita lengkapi, kita klik tombol simpan sementara. Apabila sudah yakin semua data isiannya telah benar, maka silakan klik tombol kirim. Klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi silakan klik tombol unduh bukti pengisian. Nah, silakan Bapak Ibu menyimpannya di folder. Kemudian klik tombol save. Maka di sini buktinya telah berhasil kita unduh. Kemudian klik tombol kembali ke halaman utama. Nah, sekarang kita sudah masuk pada halaman utama dan ini tampilannya. Kemudian apabila kita ingin melihat kembali, maka silahkan diklik tombol lihat hasil. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin memperbaiki data isian, jadi silahkan klik tombol perbaiki isian. Dan perlu diingat, perbaikan hanya bisa dilakukan 1 kali per keluarga. Nah, untuk mengunduh kembali bukti pengisian, bisa diklik tombol unduh bukti pengisian. Kemudian inilah hasilnya. Untuk melihat bukti pengisian SP ini, silakan Bapak Ibu bisa membukanya di sini, atau juga bisa membuka melalui Windows Explorer, di mana Bapak Ibu menyimpannya tadi. Jadi inilah hasilnya Bapak Ibu. Apabila telah selesai, maka klik tombol keluar. Jadi demikianlah Bapak Ibu bagaimana cara untuk pendaftaran sensus penduduk secara online di portal Sensus BPS ini. Dan apabila ada seputar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang masih diragukan, silahkan chat di kolom komentar. Demikian saja Bapak Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat.